Apa ini yang? Itu wifi biar sinyalnya kuat kalau lagi di jalan. Berarti nanti yang tutupannya itu ngelingkar gini ya, jadi nggak kehujanan kita ya. Apanya? Yang awning masjid. Jadi kan biar nggak kehujanan itu kan tertutup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, pagi-pagi habis subuh biasa Pak Haji curhat. Pak Haji tuh nangis baru pulang dari garasi pengging karena jemaahnya banyak. Jemaah banyak ya, hampir satu bis aja satu sat. Berarti kalau numplak 8 bis ya 8 sat. Waalaikumsalam. Belum yang perempuannya, yang ceweknya. Sampai di luar sholat ya Allah. Sampai luar. Halo Kang Enyon. Satu hadir, assalamualaikum, halo. Pak Haji itu nggak ngelihat dunia, sudah ngelihat akhirat, fokus ke akhirat. Ini subuh kamu, ya Bah? Iya Nyon, kita nyari harta gedebuk, kan ujung-ujungnya nggak akan dibawa mati. Kita rugi kalau kita punya harta nggak dimanfaatin buat ibadah. Ya Nyon. Datangnya dari Allah, ya kan harta datangnya dari Allah. Waalaikumsalam. Kenapa? Harta itu kan dari Allah datangnya. Allah memberikan sesuatu itu ya harus ada timbal baliknya. Gitu. Timbal baliknya apa? Ya untuk membantu agama-agama Allah. Kan sekarang banyak orang eman-eman ya, wah saya kerja capek-capek kok dikasih-kasihkan, apalagi buat bangun masjid lah. Karena mereka tidak sadar bahwa dunia ini hanya sandiwara. Dunia ini hanya sandiwara. Hidup yang sejati itu adalah hidup nanti di akhirat. Karena saat kita dibangkitkan dari alam kubur, ya ditanya, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita dimasukin ke dalam tanah tidak ada lubang satu rambut pun loh Nyon, nggak ada lubang loh. Kayak apa gelapnya? Kita bisa membayangkan. Sekarang nggak ada jauh-jauh aja. Kita ini di dalam kamar dimatiin. Kalau enggak listrik mati aja 5 menit aja. Wah, auto panik. Ini kita melihat kenyataan yang sekarang yang ada di dunia nih ya. 5 menit aja pasti pada ribut ya. Wah listrik mati. Tolong, karena hidupin tolong. Gimana hidupin pakai genset atau? Ini baru 5 menit aja di rumah. Ya kan? Besok kita akan selama-lamanya di dalam kubur. Tidak akan kita bisa bangkit kembali. Ya kan? Disitulah ya kita semua antara bejo, nasib dan tidak nasib. Kalau yang nasibnya baik, ya ibadah kita diterima sama Allah. Alhamdulillah. Ya kan? Di situ gelap gulita di dalam kubur itu. Tapi barang siapa yang untuk ridhonya Gusti Allah di dalam kubur itu padang, padang. Dia nggak sadar. Orang-orang sekarang ini pada menang-menangan, apalagi yang hartanya banyak, sok-sokan sombong, ya kan? Semua pangkat, semua apa saja, semua kita tinggalkan, ya kan? Alhamdulillah, dapat kuliah subuh, Pak Haji, sehat panjang umur. Kita lihat Pak Haji, kita lihat sendiri kita kenyataan kita lah, apa sih kita hidup ini, ya kan? Kita hidup ini kan hanya nunggu kematian sebenarnya. Orang yang sekarang dalam kubur, setelah dia tahu kenyataannya, tahu siksaannya Allah, dia berteriak, minta kembali, dihidupkan lagi. Kena begitu. Tapi kan kaset. Ya kan, kaset. Karena apa? Di saat dia hidup, dia lupa. Lupa dengan Al-Quran, ya. Lupa dengan sedekah, lupa dengan ibadah.
Makanya kita harus hati-hati. Barang siapa kita tertipu dengan dunia, berarti kita masuk golongannya setan. Tapi kalau kita tidak tertipu dengan dunia, ya, kita selalu menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, selamat kita. Amin. Saya selalu Abah Haji minta doanya biar saya punya keturunan. Apa nih? Iya, makanya hati-hati, jangan sembrono. Pokoknya kalau sama Allah udah ikutin aja. Saya bilang, kita hidup ini udah ada takdirnya, udah digariskan. Miskin dan kaya ini sudah diatur sama Allah. Orang yang hartanya banyak belum tentu jiwanya tenang. Orang yang tenang itu kelihatan hidupnya nggak gelisah, ibadahnya gampang, ya kan? Murah senyum, ya kan? Walaupun dia diganjar nggak punya loh, tapi hidupnya rukun, tentrem, ya, rumah tangganya tentrem. Biarpun kita ini makan nasi sama sambel, tapi kenapa dia bahagia? Dia senang ke masjid. Ya itu orang-orang yang mendapat ridha Allah, yang kepenak. Ya. Banyak orangnya hartanya banyak, tapi hidupnya gelisah, ya kan? Kurang-kurang, ya kan? Selalu kekurangan. Selalu kekurangan. Istri satu masih kurang, ya? Dia cari kepuasan sana. Nggak ada yang puas. Waduh. Bener dah. Nggak ada yang puas. Bener. Seperti kita minum es nih. Minum es itu, minuman es. Es itu nggak nyandu. Air dingin. Air dingin itu nyandu. Wah kurang. Nggak pernah. Setelah dia minum es, mesti dia nambah lagi. Itu pun nggak ada puasnya. Makanya itu bisa kamu rasakan. Kalau nggak percaya, sok rasain. Coba minum es, sampean. Mesti pengen minum lagi. Nggak akan berhenti. Ya, Itu ya. Iya, itu bisa dibuktikan. Kalau nggak percaya, sekarang buktiin aja lah. Sekarang coba ambil minum es. Nanti kan pengen lagi. Belum habis, mesti ngambil lagi. Itu karena nyandu. Ya kan? Dalam minum es. Nah, minum air hangat aja. Sebenarnya tak kasih resep. Orang kalau kepengen sehat, puasa. Awet muda jam 3 malam mandi sholat. Sholat tahajud, sholat penutup tahajud, sholat witir. Habis itu qobliyah subuh, terus sholat subuh. Itu enak sebenarnya itu. Karena orang-orang yang ini aja, orang-orang mereka ini tidak yakin. Dia banyak orang Islam yang hatinya belum Islam. Banyak. Makanya kita harus sesuai. Dan orang Islam hatinya juga harus Islam. Ya kan? Orang Islam itu damai, enak kok sebenarnya. Kita sudah diajari sama Rasulullah, sudah diperjuangkan sama Kanjeng Nabi. Tinggal ngikutin tok, wis itu aja. Tinggal lanjutin aja apa yang diajarkan sama Kanjeng Nabi. Mesti benernya. Orang yang yakin sama Allah, udahlah, kepenak hidupnya. Kan jangan ragu sama Allah, pada ragu. Yang Allah itu yang maha kaya kok. Yang maha kaya. Ngakak ketika perbandingan es dengan tambah istri satu. Maksudnya gimana nih? Enggak, maksudnya kalau minum es itu nyandu kan, pengen terusan. Nah, kalau kita kadang-kadang dikasih istri satu aja belum bisa ngurus, sudah pengen nambah lagi. Nah, maksudnya gitu loh. Ya kan, kita urus yang bagus keluarga, ya kan, urus yang bagus keluarga. Udah mampulah kita ngurus keluarga yang baik, ya kan. Boleh lagi kita nambah lagi satu lagi, nggak apa-apa. Tapi tujuannya juga untuk ibadah. Kan sekarang banyak orang yang istrinya banyak kan bukan niatnya untuk ibadah, nafsu niatnya. Pamer. Oh aku nih pemuda nih, sana ngerangkul cewek cantik-cantik, sini ngerangkul cewek cantik-cantik. Saya bilang, ya satu aja belum bisa ngurus, mau nambah lagi. Ya berantakan lah kan. Bagaimana sih saya bilang?
Atuh, boy dengerin boy. Abah mau tanya hukumnya nikah lagi bagaimana, Bah? Nikah lagi. Nikah lagi boleh, nggak apa-apa, ya kan? Kan Asal. nggak dianjurkan bila perlu langsung 2. Tuh. Kalau mampu, kalau nggak mampu ya 1 aja. Mampu itu udah berarti adil. Iya, adil. Kalau uang 1.000 dibagi 500 itu bisa. Tapi katresnan itu dibagi nggak bakal bisa, Nyon. Sulit. Realitanya. Iya, itu kenyataannya kayak demikian. Emang gimana? Demikian kenyataannya. Iya. Makanya orang-orang yang bininya 2 itu kalau nggak adil, sengkleh di akhirat. Makanya besok kalau di akhirat tuh ada orang sengkleh, lo bininya berarti nggak adil lo. Ya kalau miring begini kan, jalannya miring di akhirat, wah lo ketahuan lo. Ya kan, nah, makanya hati-hati. Ya, udah 1 diurus yang bagus, dilus-lus, ditresnani, dikasih sayangin, ya kan, dinafkahi yang baik, ya kan. Udah diajak yang bagus, saya bilang. Istri itu kan perempuan itu kan gampang sebenarnya. Bagaimana suaminya kok? Bagaimana suaminya? Nah, kalau suaminya nggak bisa buat panutan, gimana mau istri kan bingung istrinya juga. Makanya jadi orang laki-laki itu berat sebenarnya bertanggung jawabnya kepada keluarga. Maka hati-hati, ya kan? Hati-hati. Setan itu selalu menggoda orang yang nggak iman, Yon. Orang yang iman. Kalau orang yang nggak iman, nggak mungkin digoda setan. Dia udah nggak iman kok ngapain udah. Orang yang nggak iman kan emang udah bolonnya dia. Tapi setan koncone. Setan ini selalu menggoda orang-orang yang iman, orang-orang yang mau berbuat baik, orang-orang yang selalu takwa kepada Allah, orang yang selalu takut kepada Allah. Setan ini selalu menggoda itu. Kalau orang yang nggak iman, udah bolokku besok kumpulin rokok, ya kan? Kumpul rokok. Terus Abah tips sehat apa Bah tiap hari puasa gimana caranya? Ya puasa itu sehat. Kanjeng Nabi kan yo ngendikan, pengen sehat kon poso. Oh, poso Nyon. Insya Allah. Lah orang-orang pada males puasa gimana? Pengen awet muda jam 3 mandi. Orang yang mandi jam 3 terus habis itu sholat Subuh. ya, sholat tahajud, sholat witir, tambah lagi sholat qobliyah subuh. Kalau masuk masjid ada tahiyatnya, ya tahiyat masjid, sholat subuh. Wah, nah, itu ya orang yang jam 3 mandi itu, 1 dikasih awet muda, kedua itu pikirannya jernih, kekuatan. Oh, itu konsen. Jadi di tubuh kita itu sehat, yang di pikiran kita kuat kita. Ya orang-orang yang begitu dia malam dia ya jam 3 masih tidur, makanya orang-orang yang biasa bangun malam itu pilihan Allah. Bisa bangun gitu ya? Bisa bangun. Jam 3 jam. Ya jam 3 lah, jam 3. Itu sehat ya. Itu. Bumi semakin tua banyak-banyak ibadah, setan-setan mendapat peliharaan. Sekarang Masya Allah, sholawat yang baca, yang banyak sholawatnya. Sholawat itu ya dibaca. Sholawat itu adalah menarik rezeki, memberikan kemudahan di saat kesulitan. Sholawat. Kalau pengen hidup yang bagus, ya sudahlah, saya bilang. Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Gitu. Orang-orang sekarang ini baru punya harta sedikit aja daripada pamer, sombong ya. Tidak punya pangkat yang ini, bapaknya lagi jadi RT RW aja, lu tahu nggak gua ini RT? Anaknya, gua ini anak RT, orang lagi jadi RT aja udah. Makanya kesombongan itulah awal kehancuran. Dan juga Nyon, hati-hati kalau makan. Jangan sekali-sekali makan haknya orang. Gitu. Orang yang makan barang haram ya, itu susah berat untuk ibadah. Apalagi jelas. Darahnya kotor. Subhat. Ya, karena apa? Darah itu orang yang makan barang yang haram itu membuat malas ibadah. Ya, malas ibadah. Makanya jangan sembrono ya, hati-hati. Halo Pak Haji, salam dari Jambi. Gimana biar selalu istiqomah? Tergantung niat kita. Kita harus ada niat.
Kita tidak punya tidak hanya untuk niat, tapi jalankan dari awal dipaksakan.